Pada pertemuan kali ini kita akan membahas epilepsi. Jadi farmakoterapi epilepsi itu apa saja? Langsung saja pendahuluan epilepsi. Jadi epilepsi itu diagnosisnya harus akurat dan juga klasifikasi kejang itu sangat diperlukan untuk penentuan terapinya. Tujuan terapi itu harus sangat spesifik untuk tiap pasien dan dapat berubah setiap saat. Kemudian tujuan terapinya itu adalah bebas kejang dan juga tidak ada efek samping. Nah, farmakoterapi untuk epilepsi ini tergantung karakteristik pasiennya, jadi harus kita akses, harus kita nilai dari segala aspek gitu ya, termasuk dari kondisi pasiennya. Kemudian farmakoterapinya itu tuh sangat individual dan biasanya farmakoterapi dari epilepsi, farmakologisnya dia monoterapi. Kemudian setiap obat anti kejang itu kita harus mengenal terlebih dahulu farmakologi kliniknya itu seperti apa, mekanismenya seperti apa, kemudian farmakokinetiknya bagaimana, kemudian apakah ada adverse drug reaction yang ditimbulkan dari pemakaian obatnya atau tidak, ada efek samping atau tidak. Nah, itu yang harus kita kenali. Itu yang akan kita bahas di mata kuliah farmakoterapi kali ini. Sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu epilepsi itu apa. Jadi terminologi medis dari epilepsi itu merupakan suatu serangan berulang secara periodik, baik dengan atau tanpa kejang. Jadi serangan tersebut itu disebabkan oleh kelebihan muatan neuron kortikal dan juga ditandai dengan perubahan aktivitas listrik seperti yang diukur dengan elektroensefalogram atau EEG. Kemudian epilepsi itu merupakan gangguan sistem saraf pusat yang dicirikan oleh terjadinya bangkitan yang bersifat spontan dan juga berkala. Kemudian epidemiologi dari epilepsi itu di Amerika dari 100.000 orang itu ada 120 yang epilepsi. Kemudian kalau di Indonesia itu sekitaran 0,5% sampai 2% per jumlah penduduk. Dan insiden paling tinggi itu adalah dalam usia 20 tahun, sekitaran range-nya, kemudian menurun pada usia 50 tahun dan kemudian bisa naik lagi. Kemudian biasanya 75% epilepsi itu terjadi pada usia kurang dari 18 tahun. Kemudian prognosis epilepsi itu termasuk prognosis yang baik kalau bisa diterapi secara tepat. Kemudian 70-80%-nya bisa sembuh dan plus minus 50%-nya bisa bebas obat. Kemudian 20-30% epilepsi itu terhitung kronis, kemudian 5% tergantung orang lain dan lebih dari satu jenis epilepsi itu bisa mengakibatkan gangguan retardasi mental, gangguan psikiatrik dan juga neurologi. Kemudian penyebab atau etiologi penyebab epilepsi itu bisa dikarenakan gangguan aktivitas normal saraf atau abnormal dan itu biasanya adalah genetik. Kemudian untuk orang tua itu penyakit bisa jadi etiologinya atau penyebabnya itu karena penyakit cerebrovaskuler atau adanya stroke, kemudian ada penyakit neurodegeneratif, kemudian karena adanya tumor atau trauma kepala, kemudian infeksi sistem saraf pusat, kemudian kalau pada bayi itu bisa karena asfeksia atau hipoksia waktu lahir atau trauma intrakranial waktu lahir, jadi trauma ada cedera di otaknya, kemudian juga ada gangguan metabolik atau malformasi kongenital pada otak dan juga ada infeksi. Nah, untuk anak-anak dan remaja itu biasanya idiopatik. Jadi idiopatik itu tidak diketahui penyebabnya ya. Kemudian pada umur 5-6 tahun itu biasanya terjadi demam tinggi. Kemudian untuk patogenesis atau patofisiologinya adanya kejang itu adalah manifestasi paroksismal sifat listrik di bagian korteks di bagian otak.
Jadi intinya ada disfungsi di bagian sel sarafnya. Kemudian kalau di EEG itu terbentuk bentuk gelombang atau spike. Kemudian hantaran pada membran sel yang tidak stabil atau di sel-sel suportif di sekelilingnya mudah teraktifkan. Bermula dari adanya gray matter di kortikal atau subkortikal dan juga diawali dengan beberapa saraf yang terbakar. Kemudian patogenesis atau patofisiologi dari epilepsi itu intinya adalah epilepsi itu karena terjadi ketidakseimbangan antara neurotransmitter eksitatori atau pemicuan dengan neurotransmitter inhibisi atau penghambatan. Misalnya adalah pemberian antagonis GABA, kemudian selama penghentian pemberian agonis GABA dan juga meningkatnya aksi eksitatori atau aksi glutamat atau aspartat. Kemudian kalau eksitatori menyebar, maka secara lokal akan timbul kejang parsial. Kalau secara meluas itu akan timbul kejang umum. Kemudian epilepsi itu patogenesisnya itu juga bisa terjadi abnormalitas konduksi potasium. Kemudian terjadi kerusakan sensitivitas kanal ion terhadap perubahan voltasenya atau berkurangnya membran yang mengikat ATP pada transport ion. Jadi menimbulkan ketidakstabilan membran sel saraf dan juga kejang. Nah, kalau kalian ingat dulu waktu pelajaran patofisiologi, Ibu kan pernah menguraikan secara singkat atau membuat bagan secara singkat dan Ibu gambar sendiri di whiteboard. Ibu gambar sendiri di catatan di lembar putih patofisiologi epilepsi. Intinya adanya ketidakseimbangan neurotransmitter inhibitori dan juga eksitatorinya. Nah, nanti kalian lihat lagi video itu, cek lagi di playlist patofisiologi, kan nanti ada patofisiologi epilepsi. Nah, nanti tolong kalian pahami lebih lanjut, pahami lagi gitu, dilihat lagi patofisiologinya sehingga kalian nanti bisa lebih gampang untuk menghafal atau mengingat atau memahami mekanisme obatnya. Nah, selama kejang epilepsi itu terjadi perubahan metabolisme karena peningkatan kebutuhan energi akibat hipersensitivitas neuron. Dan juga selama kejang itu terjadi pengeluaran energi listrik sel-sel motorik sampai 1000 per detik. Kemudian terjadinya peningkatan aliran darah cerebral dan peningkatan pernafasan jaringan serta peningkatan glikolisis. Adapun manifestasi klinis atau gejala klinis dari epilepsi itu menurut di International League Against Epilepsy atau ILAE ada 2 skema klasifikasi, yaitu di International Classification of Epileptic Seizures itu berdasar pada deskripsi klinik dan elektrofisiologi ada 2 kelas utama, yaitu adalah kejang parsial atau vokal atau partial seizures dan kejang umum atau generalized seizures. Sedangkan menurut the International Classification of the Epilepsies and Epilepsy Syndromes itu berdasar pada deskripsi klinik, elektrofisiologi, onset, perkembangan intelektual, pemeriksaan neurologik dan juga studi neurologinya. Itu klasifikasinya. Tapi yang umum kita nanti akan membahas yang 2 kelas utama, yaitu kejang parsial atau vokal dan juga kejang umum. Kemudian ini klasifikasi ya, international klasifikasi untuk epileptic seizures. Nah, itu ada yang partial seizures, itu seizuresnya atau kejangnya itu bermula secara lokal. Nah, itu ada yang simple, itu without impairment of consciousness, itu tanpa disfungsi atau gangguan kesadaran, itu dengan motor symptom atau gejala motor, gejala gerakan. Kemudian ada yang spatial sensory atau somatosensory symptoms. Ada yang dengan psychic symptoms atau gangguan psikis. Kemudian yang kompleks itu dengan impairment of consciousness
atau dengan dengan disfungsi. Jadi dengan kesadaran, kemudian itu ada simple partial onset yang diikuti dengan impairment of consciousness. Jadi with or without automatism. Jadi intinya adalah simple partial onset itu yang diikuti dengan kesadaran yang impairment gitu ya. Kemudian impaired consciousness at onset itu with or without automatism. Kemudian yang C, secondarily generalized, itu adalah partial onset yang melibatkan tonic-clonic seizures generalized. Jadi yang melibatkan kejang tonic-clonic secara umum. Kemudian ada juga generalized seizures. Itu kalau yang generalized seizures atau kejang generalized secara general, itu dia biasanya simetrikal. Jadi antara kanan dan kirinya itu dia mengalami kejang dan dia tanpa onset lokal. Jenisnya adalah absence, myoclonic, clonic, tonic, tonic-clonic, atonic, infantile spasme, dan juga yang terakhir N-classified seizures dan juga ada status epilepticus. Itu adalah klasifikasi internasional dari kejang epilepsi. Gitu ya. Jadi ada yang partial seizures, ada yang sebagian, ada yang simple, ada yang kompleks, dan ada yang generalized secondarily. Kemudian ada yang generalized seizures atau kejang secara general, kemudian ada yang tidak terklasifikasi, kemudian ada yang namanya status epilepticus yang terakhir. Nah, nanti akan kita bahas di bahasan tersendiri. Kemudian yang pertama kita bahas kejang parsial. Jadi kejang parsial itu serangan hanya terjadi pada tempat-tempat tertentu di otak dan tidak menyebar secara luas, sehingga pasien itu masih sadar selama terjadi serangan. Nah, dari tabel itu kita bisa lihat ada yang namanya simple partial, kompleks partial, dan secondarily generalized. Nah, kalau yang simple partial seizures atau yang maksudnya kejang sebagian, yang simple, yang sederhana, itu gejala dasarnya adalah yang motorik, sensorik, dan juga otonomik. Penyebabnya itu biasanya terjadi luka atau lesi pada korteks kontralateral di otak. Tanda utamanya itu adanya pacuan lokal, dimulai dari spasme tonik atau gerakan kedutan klonik, dan ritmis jari pada salah satu tangan, kemudian pada satu sisi wajah. Jadi hanya terjadi pada satu sisi tubuh. Kemudian ada yang namanya gangguan dapat menyebar secara progresif, itu bisa ke sisi yang berlawanan. Nah, nanti manifestasi klinisnya itu bisa kehilangan kesadaran. Nah, ini adalah yang termasuk nanti bisa menyebabkan secondarily generalized. Kemudian untuk kejang parsial yang kompleks partial seizures itu disebut juga epilepsi lobus temporalis. Gejalanya tuh kompleks, jadi disertai dengan gejala-gejala yang kompleks dan serangannya tuh lebih hebat dari sindrom Jackson, tapi pasien itu masih sadar. Nah, melibatkan gangguan fungsional cerebral pada tingkat yang lebih tinggi dan penyebabnya itu adalah lesi vokal pada lobus temporalis anterior, terutama pada gyrus hipokampusnya dan juga bisa mencakup lesi di luar lobus temporalis. Nah, misalnya pada insula, cortex orbitalis, kemudian pusat penciuman anterior dan juga di encephalon. Kemudian tanda-tandanya itu misalnya adalah gangguan mental yang bersifat sementara, kemudian gerakan-gerakan otomatis dan tak bertujuan atau tak terkendali, misalnya seperti mengunyah, meringis, dan biasanya sesudah serangan kejang itu biasanya terjadi vagu, yaitu pasien dapat melakukan aktivitas kembali tetapi tidak mampu mengingat serangannya. Kemudian kalau yang kejang umum itu seperti apa? Kejang umum itu serangan mencakup seluruh korteks cerebri dan juga di encephalon dan menyebabkan pasien itu tidak sadar selama terjadi kejang. Dan itu tuh paling banyak terjadi. Dan melibatkan kedua sisi atau dua hemisfer secara bersamaan. Jadi dua sisi tubuh secara bersamaan. Dan kejang umum ini dibagi menjadi kejang tonik-klonik, absence, myoclonic, atonik, klonik, tonik, dan infantile spasma atau kejang.
Kemudian untuk tonik-klonik atau grand mal itu paling banyak terjadi terutama pada anak-anak. Nah, ciri-cirinya itu pasien bisa tiba-tiba terjatuh, kejang, nafas terengah-engah, keluar air liur, dan juga bisa terjadi sianosis atau kebiruan, ngompol, dan juga menggigit lidah. Nah, dia itu terjadi selama beberapa menit. Kalau fase toniknya itu biasanya serangan kejangnya itu terjadi 30 sampai 60 detik, tapi kalau kloniknya itu bisa terjadi 30 sampai 60 detik juga. Kemudian ada yang namanya kejang umum tuh absence attacks atau petit mal, itu termasuk jenis yang jarang. Jadi tanda-tanda hilangnya kesadarannya itu singkat, biasanya cuma beberapa detik. Dan penderita tiba-tiba melotot, mata berkedip-kedip, kepala terkulai, dan beberapa kali sehari, 1 atau 2 kali sebulan, itu biasanya terjadinya. Dan umumnya itu terjadi pada anak-anak dan remaja dan bisa hilang sendiri. Terus ada lagi yang namanya myoclonic seizures dan itu biasa terjadi pagi pada saat bangun tidur. Kemudian terjadi sentakan yang tiba-tiba seperti sengatan listrik dan umumnya itu terjadi pada 2 sisi tubuh. Kemudian benda-benda yang di tangan itu bisa dijatuhkan atau dibuang secara tidak sadar dan bisa terjadi pada orang yang normal atau yang non-epileptik. Untuk yang atonic seizures itu jarang terjadi. Jadi dia itu ciri-cirinya yang atonic seizures atau kejang atonik itu kehilangan kekuatan otot, terutama otot lengan dan kaki. Jadi dia akan terjatuh biasanya ketika kejangnya itu terjadi. Kemudian ada yang namanya tonic seizures. Itu kekuatan ototnya meningkat, tubuh, lengan, kaki menegang atau mengencang tiba-tiba. Dan sering pada saat tidur, dia itu juga melibatkan seluruh bagian otak, jadi seluruh tubuh ya. Dan jika berdiri pada saat kejang itu biasanya tetap akan jatuh. Kemudian ada clonic seizures, itu adalah gerakan sentakan ritmik tangan dan kaki. Nah, kadang 2 sisi tubuh. Dan ini tuh jarang terjadi yang clonic seizures. Kemudian ada yang namanya infantile spasm, itu dikenal sebagai West syndrome yang diperkenalkan oleh Dr. William James West pada 1840 dan sentakan itu tiba-tiba diikuti penegangan, itu biasanya infantile spasm. Kemudian lengan tangan itu terentangkan dengan cepat, kemudian lutut tertarik ke atas, kemudian tubuh membungkuk ke depan atau disebut jackknife seizures. Kemudian sering pada saat bangun tidur, itu jarang pada saat tidur. Mulai pada usia 3-12 bulan dan biasanya terhenti pada 2-4 tahun. Kemudian angka kejadiannya itu 1 di antara sekian ribu kasus. Dan biasanya 60% gangguan otak atau kerusakan otaknya itu sebelum kejang. Dan akhirnya dia bisa berkembang normal. Kemudian untuk kejang jenis ketiga dan juga keempat ada yang namanya unclassified seizures dan juga status epilepticus. Nah, unclassified seizures itu adalah semua jenis kejang yang tidak dapat diklasifikasikan karena datanya itu kurang lengkap atau tidak masuk ke kategori manapun. Kemudian ada yang namanya status epilepticus, itu beberapa definisi yang menyangkut status epilepticus itu misalnya terjadi kejang terus-menerus selama 30 menit. Kemudian kejang terus-menerus selama 5 menit atau lebih, atau kejang 2 kali terus-menerus tanpa fase pemulihan kesadaran di antara 2 kejang tersebut. Dan status epilepticus ini merupakan kondisi darurat atau neurologis emergency. Kemudian pengobatannya itu juga harus tepat dan juga cepat. Karena kalau misalnya tidak secara cepat dan tepat dilakukan pengobatan, maka dikhawatirkan terjadi kerusakan otak dan kematian otak. Nah, ini untuk ini adalah klasifikasi internasional dari status epilepticus, itu ada yang konvulsif dan juga ada yang non-konvulsif. Kalau secara internasional itu ada yang primary generalized status epilepticus, ada yang secondary generalized status epilepticus. Nah, kalau yang non-konvulsif itu ada yang absence, kemudian ada yang parsial dan juga simple parsial. Nah, tradisional terminologi nanti bisa kalian lihat sendiri, bisa kalian baca sendiri.
Nah, ini misalnya kalau A, B ini maksudnya tonik-klonik. Jadi kalau yang status epileptikus secara general yang primer itu dia biasanya terjadi pada children yang lebih ini ya, yang lebih tua dari balita gitu ya, yang lebih dewasa, kemudian terjadi pada adolesen dan juga adults, pada dewasa tua dan juga adolesen itu remaja. Kemudian apa saja tata laksana terapi dari epilepsi? Nah, tentu saja tujuan terapinya adalah untuk mengontrol dan mengurangi frekuensi kejangnya. Kemudian tujuan terapinya juga semoga diharapkan tidak ada efek samping obat, tidak ada efek samping akibat kejangnya. Kemudian tujuan terapinya adalah kepatuhan pasien dalam minum obat dan meningkatkan kualitas hidup dari pasien sehingga pasien itu dapat hidup normal. Kemudian untuk sasaran terapinya tentu saja karena terjadi ketidakseimbangan excitatory inhibitory sistem neurotransmitter yang ada di dalam otak, maka sasaran terapinya adalah obat-obat yang menghambat transmisi neurotransmitter excitatory, dalam hal ini kan glutamat. Kemudian memacu transmisi neurotransmitter yang inhibitory atau memicu pengeluaran atau memicu produksi GABA atau memicu kerjanya GABA. Kemudian menghambat influx kalsium ke dalam neuron. Jadi agar tidak terjadi eksitatori ya, aksi eksitatori yang berlebihan. Kemudian untuk strategi terapinya adalah mencegah atau menurunkan lepasnya muatan listrik saraf yang berlebihan, yang menimbulkan epilepsi atau kejang itu tadi ya, melalui perubahan pada kanal ion atau mengatur ketersediaan neurotransmitternya. Kemudian strategi terapi yang lain adalah mengurangi penyebaran pacuan dari fokus serangan dan mencegah cetusan serta putusnya fungsi agregasi normal dari neuron. Prinsip umum dari terapi epilepsi itu intinya adalah dibutuhkan diagnosis yang akurat untuk melakukan pemilihan masing-masing obat anti epilepsinya, dan itu tuh epilepsi pengobatannya itu lebih ke individual. Jadi tujuan terapinya masing-masing pasien itu berbeda atau spesifik karena kondisi pasien kan masing-masingnya berbeda dan jenis epilepsinya itu juga masing-masingnya berbeda. Jadi pemilihan obat anti epilepsinya juga otomatis ya disesuaikan dengan variasi individunya. Kemudian monoterapi itu bisa lebih baik untuk mengurangi kejadian yang tidak atau reaksi yang tidak dikehendaki dalam penggunaan obat atau adverse drug reaction, kemudian meningkatkan kepatuhan pasien dan tidak terbukti bahwa politerapi pada epilepsi itu ternyata lebih baik. Kemudian hindari atau minimalkan anti epilepsi yang sedatif karena nanti menimbulkan efek toleransi dan efek pada inteligensia, pada memori dan kemampuan motorik yang bisa menetap selama pengobatan. Kemudian mulai dengan satu anti epilepsi yang non sedatif. Kalau misalnya gagal itu bisa nanti pakai sedatif dan atau pakai politerapi. Kemudian prinsip umum terapi epilepsi itu adalah mulai dengan dosis yang terkecil dan juga dapat ditingkatkan sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian selain itu juga prinsip umum terapi epilepsi itu pemantauan ketat dan penyesuaian dosis. Kemudian itu tergantung variasi individu terhadap respon obatnya. Jadi tetap harus kita evaluasi respon obat masing-masing dari individu ya. Kemudian kalau misalnya gagal, maka hentikan perlahan pengobatannya dengan obat yang sudah diberikan, kemudian diganti dengan obat yang lain. Dan jika mungkin, maka dilakukan therapeutic drug monitoring itu sebagai dasar penyesuaian dosis dan juga kondisi klinis dari pasien. Karena obat-obat anti epilepsi kan biasanya mempunyai sindrom terapeutik yang sempit, IT-nya sempit. Kemudian untuk penghentian anti epilepsi itu keuntungannya itu bisa bebas kejang sampai 2-4 tahun dan bisa mengontrol kejang setelah 1 tahun. Kemudian tetap dilakukan pemeriksaan EEG dan juga pemeriksaan neurologi normal.
Nah, kerugiannya nanti kalau penghentian anti epilepsi itu terjadi kenaikan frekuensi kejangnya dan bisa terjadi pengulangan status epileptikus. Kemudian juga dikhawatirkan terjadi kombinasi tipe kejang dan bisa mengakibatkan fungsi mentalnya terganggu. Kemudian penghentian anti epilepsi itu tuh tidak dianjurkan untuk tipe epilepsi yang juvenil mioklonik absens dengan tonik-klonik dan juga tonik-klonik itu sendiri. Nah, ini untuk tata laksana terapi. Jadi, ketika terdiagnosis epilepsi itu, maka tata laksana terapinya adalah dimulai dengan satu obat anti epilepsi. Kemudian pemilihan obat anti epilepsinya itu based on klasifikasi atau berdasarkan klasifikasi dari kejang dan juga efek sampingnya. Kemudian apakah kejangnya itu berkurang atau tidak? Kalau misalnya tidak, maka apakah bisa mentoleransi side effect-nya? Nah, kemudian apakah kejangnya berkurang atau hilang atau tidak? Kalau misalnya yes, maka yang harus diakses atau dinilai selanjutnya apakah efek sampingnya itu intolerable atau tidak bisa ditoleransi. Kalau misalnya memang kejangnya berkurang, tapi efek sampingnya itu tidak bisa ditoleransi. Kalau misalnya tidak bisa ditoleransi, maka harus dikurangi dosis obat anti epilepsinya dan nanti balik lagi ke box 3. Tapi kalau misalnya tidak terjadi intoleransi efek samping atau tidak terjadi efek samping, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah quality of life-nya, apakah kualitas hidupnya itu optimal atau tidak. Kalau misalnya optimal, ya sudah treatmentnya bisa dilanjutkan. Kemudian sampai bebas kejang sampai 2 tahun. Apakah bebas kejang sampai 2 tahun? Kalau misalnya bebas kejang sampai lebih dari 2 tahun, kalau misalnya iya, maka dipertimbangkan penghentian atau tapering, penghentian obat anti epilepsinya. Kalau misalnya tidak, maka balik lagi algoritmanya di box 3. Kemudian ini tadi balik lagi ke apakah terjadi optimal. Jadi kualitas hidupnya meningkat atau tidak. Kalau misalnya tidak meningkat, maka dieksplor quality of life-nya atau kualitas hidupnya. Kemudian uh, masuk lagi ke algoritma box 3. Nah, itu tadi kalau misalnya tidak ini udah ya tadi. Kemudian yang no. Jadi kalau misalnya itu tadi kita sudah bahas apakah kejangnya berkurang atau hilang atau tidak. Kalau yes seperti ini, tapi kalau misalnya kejangnya tidak berkurang atau seizure free-nya itu tidak ada, itu maka pertanyaan selanjutnya adalah intolerable side effect. Ada efek samping yang intoleransi atau tidak. Ada yang apakah dia ada efek samping yang tidak bisa ditoleransi. Kalau misalnya tidak ada, maka dinaikkan dosis dari obat epilepsinya, obat anti epilepsinya dan masuk lagi ke box 3. Tapi kalau misalnya efek samping yang tidak bisa ditoleransinya itu ada, maka decrease dosis, jadi dosisnya diturunkan dari obat anti epilepsi yang pertama, kemudian ditambah obat anti epilepsi yang kedua. Nah, kemudian ada lagi, ini pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya sudah diturunkan dosisnya, maka seizure free atau tidak, maksudnya kejangnya berkurang atau tidak. Kalau misalnya yes berkurang, maka consider removing first AED. Jadi obat anti epilepsi yang pertamanya di remove atau dihentikan. Kemudian kalau misalnya belum bebas kejang, itu pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada efek samping yang intoleran atau yang tidak bisa ditoleransi gitu. Kalau misalnya jawabannya tidak ada, maka dosisnya bisa ditingkatkan untuk obat anti epilepsi yang kedua, kemudian cek interaksi obatnya, kemudian cek ke
compliance-nya atau cek kepatuhan minum obatnya, kemudian masuk lagi ke pertanyaan ke box 4. Kemudian kalau misalnya apakah ada efek samping yang tidak bisa ditoleransi? Kalau misalnya ada, jawabannya ada, maka eh, dihentikan obatnya atau di remove ya obat yang anti epilepsi yang kedua itu tadi, dan tambahkan pilihan obat anti epilepsi yang kedua yang lainnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya bebas kejang, maka continue atau dilanjutkan terapi obatnya. Tapi kalau misalnya tidak bebas kejang, maka reconfirm diagnosis atau diagnosisnya di confirm ulang, kemudian dipertimbangkan surgery atau pembedahan atau pertimbangan perlakuan-perlakuan lain. Kemudian untuk terapi non farmakologinya itu yang bisa dipilihkan itu adalah pembedahan ataupun diet ketogenik. Nah, pembedahan itu adalah dilakukan bila pasien tetap kejang meskipun telah mendapat 3 anti epilepsi. Juga kalau misalnya terjadi sindrom elektroklinikal, keberhasilan pembedahan itu biasanya 80-90%. Dan juga resikonya terjadi kerusakan memori dan juga gangguan intelektual. Kemudian untuk diet ketogeniknya, ini terapi non farmakologi yaitu adalah diet tinggi lemak, kemudian cukup protein, rendah karbohidrat. Nah, tubuh kalau kurang karbohidrat untuk metabolisme itu biasanya menggunakan lemak. Kemudian menjadi senyawa keton dan senyawa keton ini diperkirakan berkontribusi pada pengontrolan kejangnya dan juga memodifikasi siklus asam trikarboksilatnya. Nah, dengan ini sintesis GABA di otak naik, mengurangi pembentukan reaktif oksigen spesiesnya atau ROS dan meningkatkan produksi energi dalam jaringan otaknya. Kemudian juga terapi non farmakologinya itu bisa menggunakan induksi ekspresi neuronal protein uncoupling atau UCPS yang mengupregulasi banyak gen yang terlibat di metabolisme energi dan juga biogenesis mitokondria. Kemudian untuk terapi non farmakologi yang lain, nah itu bisa menggunakan stimulasi nerves vagus atau nerve vagus stimulator atau VNS dan bisa menggunakan sistem neurocybernetic prothesis. Nah, ini nanti lebih ke kompetensinya dokter ya untuk terapi non farmakologinya. Kalau kita nanti akan fokus ke terapi farmakologinya, nanti bisa kalian baca sendiri dan bisa pelajari sendiri juga untuk tambahannya. Kemudian ada juga yang namanya VNS. Nah, ini mekanismenya juga belum jelas. Nah, ini bisa kalian pelajari sendiri juga. Ya, kita cukup tahu saja gitu ya untuk terapi non farmakologinya, tapi kita juga bisa merekomendasikan ketika berdiskusi dengan dokter nantinya. Kemudian kita masuk ke farmakoterapinya. Farmakoterapi ini adalah kompetensi kita. Jadi terkait dengan penggunaan obat-obat anti epilepsi. Nah, nanti kita yang akan mengevaluasi terapi pada pasien epilepsi yang menggunakan obat anti epilepsi. Berdasar mekanisme obat anti epilepsi itu dibagi menjadi 3, yaitu obat-obat yang meningkatkan inaktivasi kanal natrium, kemudian obat-obat yang bekerja meningkatkan transmisi inhibitori GABAergik, dan obat-obat yang bekerja meningkatkan transmisi inhibitori GABAergik dan obat-obat yang menurunkan nilai ambang arus ion kalsium. Jadi pertama kita akan membahas adalah obat-obat yang meningkatkan inaktivasi kanal natrium. Jadi dengan inaktivasi, jadi kanal natriumnya kalau inaktifkan maka bisa menurunkan kemampuan saraf untuk menghantarkan muatan listrik. Jadi kalau epilepsi itu kan sebaliknya, sarafnya kan banyak menghantarkan muatan listrik karena kanal natriumnya terjadi aktivasi yang berlebihan, makanya harus diinaktifkan kanal natriumnya. Nah, ini obat-obat yang bisa menginaktivasikan itu adalah phenytoin, carbamazepine, dan
ada oskarbazepin, asam valproat. Nah, asam valproat ini juga menghambat kanal kalsium sehingga menghambat influx kalsium ke dalam neuron, dan juga kalau influx kalsiumnya dihambat, maka bisa menghambat pelepasan glutamat dari presinaptik dan terjadi hambatan sebaran awitan ke neuron lain. Karena kan yang menyebabkan epilepsi itu kan kalau ada aktivitas glutamat yang berlebihan. Jadi pelepasan glutamatnya itu dihambat dengan obat-obat ini, dengan contohnya asam valproat ini. Kemudian obat-obat yang bekerja meningkatkan transmisi inhibitori GABAergic. Nah, epilepsi itu bisa terjadi karena gangguan GABA. Jadi misalnya produksi GABAnya berkurang, kemudian GABAnya juga lebih banyak inaktif, sehingga terjadi kejang yang berlebihan atau terjadi eksitatori saraf. Maka yang harus dilakukan itu adalah menciptakan suatu obat yang meningkatkan transmisi inhibitori GABAergic. Jadi yang meningkatkan GABA lah intinya. Itu dengan obat agonis GABA yang berikatan dengan reseptor GABA, yaitu meningkatkan transmisi inhibitori dengan mengaktifkan kerja reseptor GABA, yaitu dengan berikatan dengan sisi modulatori reseptor GABA, sehingga lebih lanjut aksi GABA-nya itu diharapkan bisa meningkat. Kemudian ada lagi obat-obat yang bekerja meningkatkan transmisi inhibitori GABAergic dan juga inaktivasi kanal klorida sehingga klorida itu masuk ke dalam neuron dan akhirnya terjadi hiperpolarisasi. Contohnya adalah benzodiazepin dan juga barbiturat. Nah, ada juga obat-obat yang menghambat GABA transaminase, yaitu adalah yang membuat konsentrasi GABA-nya meningkat. Itu contohnya adalah vigabatrin. Kemudian ada obat-obat yang menghambat GABA transporter, jadi bisa memperlama aksi GABA-nya. Contohnya adalah tiagabin. Ada juga obat-obat yang meningkatkan konsentrasi GABA pada cairan cerebrospinal. Itu contohnya adalah gabapentin. Dan ada juga obat-obat yang menurunkan nilai ambang arus ion kalsium. Adapun obat-obat yang menurunkan nilai ambang arus ion kalsium itu adalah menghambat kanal ion kalsium tipe T, dan arus kanal kalsium itu tipe T merupakan arus pacemaker dalam neuron talamus yang bertanggung jawab pada terjadinya letupan kortikal ritmik serangan kejang. Itu contohnya adalah etosuximid. Dan pertimbangan pemilihan terapi pada epilepsi itu adalah mekanisme obatnya, kemudian spektrum kliniknya, kemudian variasi farmakokinetik dari pasiennya, dan juga adanya reaksi obat yang tidak dikehendaki. Untuk pilihan pertamanya itu tergantung tipe epilepsi dan juga gejala adverse drug reaction atau reaksi obat yang tidak dikehendaki. Nah, ini adalah pilihan obat untuk spesifik seizure disorder. Jadi pilihan obat anti epilepsi itu first line drug atau first line drug itu adalah obat-obat yang direkomendasikan pertama gitu ya. Obat-obat yang direkomendasikan yang utama untuk pasien epilepsi itu biasanya ditawarkan atau direkomendasikan untuk yang partial seizure atau yang kejangnya sebagian itu karbamazepin, vanitoin, lamotrigin, asam valproat, dan juga oskarbazepin. Nah, kalau misalnya tidak berespon dengan baik, nah itu biasanya nanti dokter akan mengevaluasi, dokter dan farmasis akan mengevaluasi, kemudian diberikan alternatif drugnya, yaitu adalah ada gabapentin, topiramate, dan sebagainya. Nah, untuk yang jenis kejang secara general, generalized seizures itu kalau yang jenis absence, maka pilihan obat lini pertama atau yang utama dipilihkan itu adalah asam valproat, etosuximid. Kemudian alternatifnya adalah motrigin dan juga levetiracetam. Kemudian untuk yang mioklonik itu adalah asam valproat dan clonazepam. Kemudian alternatifnya adalah lamotrigin, topiramate, dan juga felbamate. Kemudian tonik kloniknya itu nanti ada phenytoin, karbamazepin, asam valproat, dan alternatif drugnya itu adalah lamotrigin, topiramate, fenobarbital, dan lain sebagainya di sini.
Kemudian untuk terapi status epileptikus, nah ini bisa kalian pelajari sendiri juga ya. Jadi ada algoritmanya. Algoritmanya adalah seperti ini. Kemudian untuk early statusnya, misalnya kalau kejangnya 0 sampai 10 menit, maka pilihan terapi pertama itu adalah lorazepam. Jadi terapi status epileptikus itu dilakukan biasanya di bangsal emergency, di ER, emergency room atau apa IGD, instalasi gawat darurat. Dan yang pertama itu di apa namanya, di treatment dengan initial hospital care. Jadi terapi inisialnya adalah ini, kemudian laboratorium yang lab, parameter lab yang dicek adalah ini, kemudian untuk early statusnya, kalau kejangnya 0 sampai 10 menit adalah lorazepam pilihan utamanya. Kemudian kalau kejangnya 10 sampai 30 menit, maka phenytoin atau fosfenitoin bisa menjadi pilihan utamanya. Kemudian stase dari status yang ditegakkan itu kalau misalnya kejangnya kontinu, maka dilanjutkan dengan phenytoin atau fenobarbital. Dan stase kalau misalnya nanti refraktori statusnya atau kalau misalnya status kejangnya lebih dari 60 menit, maka bisa digunakan fenobarbital, valproat, dan midazolam, kemudian dengan dosis yang sekian. Nah, nanti bisa kalian baca lebih lanjut ya untuk terapi status epileptikus ini. Kemudian untuk terapi status epileptikus itu adalah untuk epilepsi itu setelah kejang itu per oral. Jadi setelah kejang itu bisa diberikan obat per oral dan tujuannya untuk mencegah serangan kejang berikutnya. Nah, untuk status epileptikus itu menghentikan serangan secara cepat dan juga parenteral. Misalnya benzodiazepin, barbiturat. Nah, itu barbiturat itu biasanya lebih poten, tapi efek toleransi barbiturat itu juga lebih besar daripada diazepam, dan efek sampingnya itu bisa lebih besar daripada diazepam. Kemudian evaluasi dan monitoring outcome terapinya itu dengan TDM atau therapeutic drug monitoring. Itu pasien baru yang belum ditentukan baseline onset terapi, dan itu untuk kejang yang tidak terkontrol, dan jika perlu penggantian, terus adanya toksisitas, kepatuhan pasien rendah, dan monitor interaksi obat, maka TDM atau therapeutic drug monitoring itu diperlukan. Kemudian yang harus dimonitor dari farmakoterapi atau terapi epilepsi itu adalah monitor kontrol kejangnya, kemudian efek samping obatnya, apakah terjadi interaksi obat atau tidak, kemudian bagaimana kepatuhan pasiennya, kualitas hidupnya, toksisitas obatnya itu ada atau tidak. Nah, itu perlu dievaluasi dan dimonitoring, dan itu tugas kita sebagai farmasis nanti yang melakukan ini. Kemudian di screening juga apakah adanya gangguan neuropsikiatrik atau gangguan mental illness gitu ya. Kemudian ada pencatatan keparahan dan juga frekuensi. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh kasus. Jadi Ibu minta ini adalah tugas yang nantinya akan kalian kerjakan gitu ya. Jadi Ibu nanti akan meminta kalian mengerjakan atau menyelesaikan tugas studi kasus, dan cara menyelesaikan tugas studi kasus Ibu contohkan itu bisa menggunakan metode SOAP. Metode SOAP itu apa? Nah, itu adalah metode yang digunakan untuk ya ini mengakses kondisi pasien atau mengakses kasusnya, mengevaluasi kasusnya itu menggunakan metode SOAP, yaitu adalah kita cek dulu subjektifnya itu apa saja, subjektif pasien itu apa saja, kemudian objektifnya pasien itu apa aja, contohnya misalnya tanda vitalnya, pemeriksaan radiologi, kemudian hasil pemeriksaan labnya itu nanti apa aja. Kemudian A untuk assessment. Jadi kita harus melakukan assessment terhadap, jadi assessment itu adalah penilaian kondisi
penderitanya, kemudian penilaian tentang pengobatannya. Dan setelah itu kalau kita sudah menilai semua kasus secara komprehensif, maka yang harus kita lakukan adalah plan-nya. Plan-nya itu apa saja? Nah, itu nanti ada terapi non farmakologi, ada terapi farmakologi. Jadi plan itu adalah rencana yang kita farmasis bisa lakukan untuk membuat si pasien ini sembuh, goalnya, membuat si pasien ini kualitas hidupnya meningkat, membuat pasien ini merasa teringankan dengan penyakitnya. Itu adalah plan yang bisa kita farmasis lakukan. Kemudian nanti Ibu minta kalian juga ketika menyelesaikan kasus, kalian juga bikin tabel seperti ini. Intinya cara menyelesaikannya sudah Ibu contohkan gitu ya. Sudah Ibu contohkan menggunakan metode SOAP. Jadi subjektifnya apa, gejalanya apa, kemudian objektifnya apa, asesmennya seperti apa, dan juga plannya apa saja gitu. Nah, ini contohnya ya dari penyelesaian kasusnya terlebih dahulu. Jadi untuk penyelesaian kasusnya nanti akan Ibu bahas di sesi selanjutnya khusus yang studi kasus. Nih kalian bisa pelajari sendiri dulu, bisa dibaca terlebih dahulu bagaimana penyelesaian kasus dengan SOAP gitu ya. Tapi karena memang waktunya terbatas, jadi kali ini pada video yang kali ini Ibu akan membahas tentang epilepsinya secara general terlebih dahulu. Nah, nanti untuk yang SOAP penyelesaian kasus ini akan Ibu bahas di video tersendiri. Ya, sekian farmakoterapi epilepsi dari Ibu. Sekian, wassalamualaikum.